Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan pelajaran bahasa Indonesia kita pada pertemuan kali ini. Perlu saya ingatkan anak-anak bahwa sudah kurang lebih 3 kali pertemuan kita untuk kelas 8 ini pada semester awal-awal semester ganjil ini, yaitu kita belajar mengenai teks berita. Mulai dari apa pengertian teks berita itu, jenis-jenis berita, sampai struktur dan kebahasaan telah kita bicarakan bersama. Dan kemarin kalian telah belajar menulis teks berita. Pada pertemuan sekarang ini merupakan pertemuan terakhir berkaitan dengan pelajaran teks berita, yaitu penyuntingan teks berita. Coba anak-anak, bagaimana? Ada yang bisa bantu Pak Anwar apa yang dimaksud dengan penyuntingan itu? Penyuntingan itu adalah mengoreksi, ya, mencari kalau dalam teks berita yang telah kita susun itu ada hal yang masih kurang tepat. Untuk itu kita perbaiki. Nah, kegiatan seperti itu disebut dengan penyuntingan atau mengevaluasi, mengoreksi. Nah, dalam kegiatan penyuntingan tersebut, aspek yang harus diperhatikan sebagai berikut. Kebenaran isi berita yang didukung oleh keakuratan fakta berita. Itu yang pertama. Berita itu berita benar, ditulis berdasarkan fakta atau hanya hoak istilahnya sekarang, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kelengkapan isi berita. Ditandai kelengkapan unsur berita yaitu 5W1H atau disingkat dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, saya ingatkan. Yang pertama, isi berita. Isinya berita itu benar atau hanya fitnah. Nah, itu ya. Kita bisa mengatakan berita itu benar, berarti berita itu ditulis berdasarkan fakta, kenyataan. Kemudian bagaimana cara penulisannya, kelengkapan isinya. Sudahkah memenuhi syarat 5W1H? 5W, who, when, where, why, ya, what, dan how, atau disingkat dengan istilah lain adik Simba. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan dalam menyunting teks berita adalah struktur. Apa struktur itu? Susunan. Dalam pelajaran yang lalu, Pak Anwar sudah menyampaikan bahwa struktur berita itu judul, lead atau teras berita, kemudian tubuh berita, ekor berita. Ingat, judul, lead atau teras berita. Nah, kelengkapan yang kita maksud 5W1H tadi itu ada pada lead atau teras berita. Di paragraf pertama itulah terdapat bagian yang paling penting dari sebuah berita yang terkandung dalam unsur 5W1H itu. Di bagian apa tadi? Teras berita. Paragraf berikutnya itu namanya adalah tubuh berita, penjelasan. Gitu ya, itu namanya struktur. Yang keempat yang akan kita lihat nanti dalam teks berita yang telah kalian susun, atau mungkin nanti latihannya kamu bisa mencari berita di koran atau di internet. Nah, itu. Kemudian penggunaan kalimat efektif, kata baku, dan ketepatan ejaan serta tanda baca. Di kelas 7 dulu kalian sudah pernah belajar dengan Pak Anwar mengenai huruf kapital, ejaan, kalimat efektif, ya, kata baku, dan lain sebagainya. Oke, saya lanjutkan sekarang penyuntingan berita di buku kalian ini. Kalau masih ditemukan beberapa kekeliruan dari berita yang kamu buat, itu wajar. Masih ada satu tahap lagi yang harus kalian lalui sebelum berita itu dipublikasikan. Mungkin ditempel di mading dan lain sebagainya. Aspek yang harus diperhatikan di dalam tahap ini sebagai berikut. Kebenaran isi berita yang ditunjang oleh fakta, kelengkapan isi, sudah ya, struktur, penggunaan bahasa. Oke, itu yang dimaksud dengan penyuntingan ada 4 tadi, seperti ini tadi. Oke, dilanjutkan Pak Nur sekarang. Perhatikan teks berikut. Judul ini ya, Pak Nur, ini namanya judul ini.
sebanyak 6 unit damkar padamkan api yang bakar 2 rumah di Cipete Utara. Beritanya ini, 2 rumah di Cipete Utara, Jakarta Selatan terbakar. Kebakaran ini sempat membuat lalu lintas di sekitar lokasi menjadi macet. Di rumah yang terbakar tersebut berlokasi di kawasan dua rumah yang terbakar tersebut berlokasi di kawasan perkampungan Jalan Haji Jian, Cilandak Utara, Jakarta Selatan. Itu lokasinya masuk perkampungan, jadi masuk Jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk Jalan Cipete dan masuk Jalan Haji Jian, kata petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Selatan Dendi. 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Mobil-mobil itu menyebar dan berusaha menjangkau lokasi kebakaran dari segala penjuru mata angin, mencari jalan tercepat. Akibatnya macet tak terelakkan. Macet dari utara, barat, timur kita kerahkan supaya mana yang lebih dulu sampai langsung bisa menangani. Jadi macet di Cipete, di pos Fatmawati dan sekitar Tutur Dendi. Dendi menyatakan 2 rumah yang terbakar itu berhasil dipadamkan dan sekarang sedang dilakukan pendinginan. Beruntung tak ada korban jiwa dari kebakaran itu. Penyebab kebakaran belum bisa dipastikan oleh petugas. Nah, dalam teks berita tersebut terdapat beberapa bagian yang perlu diperbaiki. Lah, disunting. Mana itu? Berdasarkan kelengkapannya, dalam berita tersebut terdapat bagian yang hilang. Di dalamnya tidak dijelaskan waktu terjadinya kebakaran. Loh, kapan kebakaran itu? Kok tidak ada? Berarti apa? Unsur apa? Kapannya tidak ada. Dengan demikian pertanyaan kapan tidak bisa dijawab, padahal berita itu harus merupakan penting. Berita kok tidak ada waktu kejadiannya. Yang nomor 2, ada beberapa kata yang ejaannya tidak tepat. Kata-kata yang dimaksud adalah Cilandak Utara dan Jakarta Selatan. Kedua pasangan kata tersebut harusnya ditulis Cilandak Utara dan Jakarta Selatan. Huruf awal dari setiap kata itu harus menggunakan huruf kapital karena menggunakan nama tempat atau geografi. Nomor 3, penggunaan angka 16 di dalam teks tersebut tidak tepat. Harusnya huruf yang dapat dinyatakan dengan 2 kata ditulis dengan huruf yakni 16, jadi tidak ditulis dengan angka tapi ditulis dengan 16. Judul berita tidak efektif. Oleh karena itu judul tersebut harus disederhanakan, misalnya menjadi 2 rumah terbakar di Cipete Utara, tidak terlalu panjang seperti ini. Itu namanya tidak efektif. Kemudian berita tersebut juga tidak menggunakan sumber yang jelas. Oke ya. Oke, sekarang kegiatan kalian, bacalah sebuah berita baik dari surat kabar, majalah maupun dari internet. Perhatikan keefektifan judulnya, perhatikan pula kelengkapan unsur beritanya. Pakai ini ya, atau kamu uraikan seperti ini tadi. Dalam berita tersebut banyak ini A, B, C boleh. Dalam bentuk paragraf narasi seperti ini boleh. Dalam bentuk tabel seperti ini juga boleh. Kesalahannya apa, sarannya apa. Jadi kalau ini kan caranya tersebut bagian hilang, di dalamnya tidak dijelaskan waktu terjadinya kebakaran. Dengan demikian pertanyaan kapan tidak bisa dijawab. Boleh diuraikan seperti ini, boleh dijelaskan seperti ini. Saya kira itu anak-anak pelajaran pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.